Nabi Nuh motong kayu sampai membuat kayu dalam keadaan puasa. Nabi Ibrahim puasa. Nabi Musa naik ke Gunung Tursina puasa. Nabi Dawud sehari puasa, sehari tidak. Nabi Isa puasa. Nabi Muhammad dan umatnya juga disuruh puasa. Makanya karena puasa ini peribadatan kuno, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, maka hampir seluruh manusia mengenal puasa. Dan puasa ini ternyata tidak cuma orang Islam yang menjalankan. Jadi puasa ini ternyata karena puasa ini peribadatan lama, maka tidak cuma umat Islam yang puasa. Agama kuno namanya Zoroaster, punya Tuhan dua, Ahriman sama Ahura Mazda. Nabinya namanya Zarathustra, ajarannya nihilisme, itu juga puasa. Tuhan terang Ahriman, ini kalau kelahi sama Tuhan gelap, kalau Tuhan terang itu menang, maka terjadi gerhana bulan. Orang Zoroaster puasa 3 bulan. Kalau Tuhan terang yang kalah, gerhana matahari, puasa 3 bulan. Nah, orang Zoroaster ini punah karena terus agamanya berubah menjadi penyembah api yang di dalam Al-Quran dikenal dengan nama Majus atau Majusi, menyembah api. Orang Majusi juga punah karena Raja Majusi yang terakhir yang namanya Rustum masuk Islam karena diislamkan sama Sayyidina Ali, ngambil menantu Sayyidina Husain. Karena orang Majusi masuk Islam, maka tidak lagi menyembah api. Tapi orang Majusi menaruh api di bangunan tinggi, namanya Manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manaro. Dan seluruh kaum muslimin melihat Manaro di depan masjid itu bagus, maka kaum muslimin berlomba-lomba bikin Manaro, yang akhirnya sampai di Indonesia bernama menara. Itu sumbangan dari orang Majus, dari Majusi. Nah, orang Hindu juga diajarkan puasa, namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Untuk apa? Jalan menuju moksa. Karena yang terbaik dari Hindu adalah mati tanpa material, hilang raga, hilang sukma, namanya moksa. Agar bisa moksa, ibadah terakhir setelah Upanishad, setelah kabumian adalah upawasa. Nggak makan, nggak minum, dan nggak menyentuh perempuan. Nanti hilang secara material. Makanya ketika Islam datang mengajarkan syahrus syam, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, kok mirip seperti upawasa, maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Itu istilahnya. Orang Yahudi, orang Buddha juga diajari puasa. Kalau pengen mendapatkan penyempurnaan 8 jalan menuju nirwana, harus puasa di bawah pohon bodhi dengan pakai kain selempang, dalemannya tanpa jahitan. Orang Yahudi puasa, kalau peringatan Yom Kippur juga puasa. Orang Nasrani kalau Jumat Agung sebelum Paskah juga diajarkan puasa. Jadi puasa ini adalah milik semua agama, cuman caranya berbeda. Jadi makanya kalau kemudian halal bihalal ini mempertemukan seluruh umat beragama yang berbeda, pasti nyambung karena urusannya dengan puasa. Nah ini lintas agama juga. Loh ya nyambung kalau dalam urusan puasa karena semua agama mengenal puasa. Ini puasa. Makanya puasa itu saking terkenalnya, variasinya paling banyak. Di Indonesia ada puasa makan daun tok, namanya ngidang. Ada puasa makan umbi-umbian, namanya ngerowot. Ada puasa tanpa nyawa, namanya mutih. Ada puasa tidak kenyentuh matahari, namanya pati geni. Ada puasa diem, namanya bisu. Ada puasa gandul di pohon, namanya ngampret atau ngalong.
Ada puasa jalan terus ngedan. Itu puasa. Jadi variasinya paling banyak. Dan sejarah-sejarah besar dilewati dengan puasa. Sejarah tertulisnya Weda, sejarah tertulisnya Tripitaka, sejarah turunnya Al-Quran itu sejarahnya orang puasa. Sang Buddha Gautama tukang tirakat, Walmiki tukang tirakat, Rasulullah juga tukang tirakat. Makanya Quran turun setelah Rasulullah naik turun Gua Hira selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ma'rifatullah setelah 25 tahun puasa di padang pasir dibimbing Syekh Mubarak Al-Madzumi. Sunan Kalijaga menjadi wali setelah puasa 3 tahun. Baca ya Hayyu ya Qayyum walaupun keliru ya kayuku ya kayumu. Ya, Saridin jadi wali setelah puasa 3 tahun. Baca Allahu Akbar walaupun keliru lawa bubar. Jadi sejarah besarnya ini orang puasa. Mbah Manap Lirboyo pengen mendirikan pondok pesantren Lirboyo, puasa ngerowot 56 tahun, makan uwi. Sampai akhirnya uwinya hilang karena dimakan genderuwo. Akhirnya sama Mbah Manap uwinya diganti gadung. Akhirnya genderuwonya makan gadung. Begitu genderuwo makan gadung jam 12 malam, genderuwonya mabuk. Ana makan itu pondok Lirboyo ambruk, maka dikasih minum minyak jarak. Nah akhirnya genderuwonya sadar terus punya tugas santri sebagai tukang ngisi jeding, nyenggot namanya. Makanya Lirboyo itu dulu kalau malam suka ada kriat-kriut itu genderuwo nyenggot. Nah sekarang genderuwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyo. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU, puasa 3 tahun dari hulu Sungai Brantas sampai hilir baca surat Kahfi, terus tiap malam nggak pernah tidur, ngatamkan surat At-Taubah 41 kali, surat Kahfi 41 kali dalam 2 rakaat sholat hajat. Makanya kalau NU jadi gede ya nggak masalah, wong tirakatnya besar, maka penumpang NU itu macam-macam. Yang sholatnya rajin ya numpang, yang setahun sekali ya numpang, kadang Bandar Dadu ya numpang. Itu NU apa aja numpang. Makanya tapi karena kendaraan besar jalannya pelan, nggak bisa was-wes gitu. Makanya NU sering disalib kendaraan kecil-kecil, wes gitu, tapi penumpangnya kecil. Yang naik yang cingkrang tok gitu.